Banyak sih yang bertanya biasanya, wah punya pasar, punya gini, berapa sih penghasilannya? Berarti biasanya seperti itu kan masyarakat. Di tahun 2024 ini kita sudah ditargetkan nih omsetnya jadi Dari tahun berapa jadi ya Pak mau dapat Pak? tahun 2000. Visi dan misi Bapak, Ya, seperti yang Tiang sampaikan tadi, visinya tidak jauh dari apa aja yang dikelola oleh BUMDes? Mungkin Bapak Direktur bisa menjelaskan. yang kita kelola di BUMDes Puspa Harum ini adalah yang pertama itu adalah Halo Sobat Degenta, kembali lagi bersama saya Degenta. Berjumpa lagi di acara podcast Degenta. Kali ini kita kedatangan tamu lagi. Nah, ini tamu ini ya dibilang tua masih muda, dibilang muda agak tua gitu. Tapi bukan itu sebagai dasar kita. Yang terpenting adalah informasi yang kita dapat untuk memberikan pengetahuan kepada seluruh masyarakat yang setia menonton podcast Degenta. Kali ini kita sudah kedatangan tamu, yaitu Bapak Direktur dari BUMDes Puspa Harum Sejahtera Desa Tegal Harum. Selamat datang Pak di podcast. selamat datang, Om Degenta. Swastiastu, Ya, Om Swastiastu, pemirsa. Semangat Pak. Tetap semangat. Sehat, harus Selalu. sehat ya. Mungkin banyak dari teman-teman yang baru kenal, oh ternyata ini adalah direkturnya yang masih gagah. Terima kasih. Terima kasih ya. Nanti kita akan menanyakan beberapa hal terkait dengan BUMDes. Mungkin ada teman-teman atau sobat Genta semua yang berada di rumah ingin tahu informasi seputar tentang BUMDes Puspa Harum Sejahtera. Sebelum itu kita memperkenalkan diri dulu untuk Bapak bisa memperkenalkan dirinya kepada Sobat Genta semua. Silakan Pak. Halo Sobat Genta, dimanapun berada. Perkenalkan, nama Tiang Made Wijaya, kelahiran tahun 1968. Ya, umur sudah lumayan 55 tahun. Ya, tapi masih muda Pak ya, semangat. Terima kasih, tetap terima kasih. Dibilang masih muda, tetapi semuanya agak palsu nih. Ini juga palsu. Termasuk rambut udah ya sebenarnya putih. Yang terpenting masih tetap semangat. Iya, betul Pak. Tiang sampaikan bahwa pengalaman Tiang sebelum menjadi direktur BUMDes, tamat pada tahun 1988, itu sempat bekerja di hotel sampai tahun 2000. Hotel apa Pak? Yang nggak boleh nyebut nama ya. Hotel apa waktu itu nama? Masih hidup hotel. Daerah mana tuh Pak? Daerah Tuban. Tuban dekat bandara ya. Kemudian saya keluar dari hotel, sempat juga bekerja di Prema Laundry. Kemudian beberapa tahun kemudian sempat bekerja di Royal Laundry sampai tahun 2000. Saya memutuskan untuk berhenti bekerja. Kalau di bidang organisasi, Tiang sempat menjadi klien adat Banjar dari tahun 2009 sampai tahun 2011. Sempat juga menjadi kepala dusun. Kepala dusun. Itu saya tahu tuh. Di Pondokkubu. Ya, karena Tiang juga aktif di partai. Pada tahun 2019 sempat mencalonkan diri dari PDI Perjuangan. Calon apa Pak? Calon DPRD. Karena di sana persyaratannya harus mengundurkan diri jadi kepala dusun, ya saya memilih untuk mencalonkan diri dari Partai PDI Perjuangan. Ya, karena mungkin tidak jodoh di sana jadi DPR, saya kekurangan suara lagi sedikit saja. Belum waktunya mungkin Pak. Dan kesempatan pasti ada. Kemudian tahun 2020 setelah kepala desa yang baru Bapak Komang Adi Widiantara, karena beliau memahami betul tentang karakter Tiang, kita ingin berbuat untuk masyarakat, ingin berbuat untuk desa, yang diangkat sebagai dipercayakan sebagai Direktur BUMDes Puspa Harum Sejahtera. Dan jabatan itu Tiang emban dengan mana sampai sekarang. Dari tahun berapa jadi ya Pak mau jabat Pak? Tahun 2020.
2020 baru mulai menjabat hingga saat ini. Oh, berarti Bapaknya sudah keliling ya. Keliling artinya ya mencari pengalaman-pengalaman itu sudah banyak yang dilalui Pak ya. Jadi sudah tahu bagaimana trik-trik Pak untuk menjalankan usaha-usaha. Tadi kan saya dengar juga Bapak sudah dapat di laundry dan lain sebagainya. Mungkin kita lanjut aja teman-teman di pertanyaan selanjutnya. Mungkin ada nggak Bapak motivasi atau visi dan misi Bapak dalam proses mengembangkan BUMDes ini Pak? Ya, seperti yang Tiang sampaikan tadi, visinya tidak jauh dari itu. Kita ini sebenarnya ingin memajukan desa. Betul juga. Pak, betul. Nah, terus apapun yang kita jabat sekarang itu ya kita tetap memotivasi. Dalam hal ini BUMDes Puspa Harum Sejahtera yang Tiang pimpin itu kita ingin memajukan perekonomian masyarakat khususnya yang ada di wilayah desa Tegal Harum ini untuk bisa memanfaatkan sehingga apa yang kita bisa bantu dari BUMDes ini demi kemajuan dan demi kemakmuran warga desa Tegal Harum. Itu yang sangat melekat di hati kami. Semua itu untuk rakyat itu Pak ya. Kita berjuang bersama-sama untuk masyarakat. Benar Pak. Ini adalah misi mulia ya Pak ya, untuk kemanusiaan juga. Semoga diberikan kesehatan buat Pak D-nya selalu biar bisa membantu masyarakat. Oke. Dan juga saya ingin bertanya Pak, mungkin banyak dari masyarakat yang belum tahu BUMDes Puspa Harum Sejahtera ini mengelola unit usaha apa saja agar bisa diinformasikan kepada seluruh pemirsa nih yang nonton. Mungkin banyak yang belum tahu kan, BUMDes, ada BUMDes, apa aja yang dikelola oleh BUMDes. Mungkin Bapak Direktur bisa menjelaskan kepada masyarakat. Tidak terlepas dari visi yang tadi itu, kita ingin memajukan aset-aset desa yang ada di desa Tegal Harum. Potensi apa yang ada di desa Tegal Harum ini itu kita manfaatkan seperti contoh ini. Ada asetnya pasar desa Tegal Harum. Ada kantong-kantong parkir yang ada di sepanjang jalan di desa Tegal Harum ini. Ada perdagangan juga. Nah, itu yang kita kelola semaksimal mungkin sehingga mendapatkan hasil yang bisa berkontribusi terhadap PAD-nya itu. Banyak juga jelas-jelas beda juga seperti desa lain, karena di desa kita, di desa Tegal Harum ini kan agak padat jumlah. Mungkin juga untuk potensi, misalnya kita nggak ada punya pantai, jadi kita harus mengelola yang bisa dikelola. Untuk dari bidang jasa ada nggak Pak? Ada. Ini sekalian Tiang terangkan. Yang kita kelola di BUMDes Puspa Harum ini adalah yang pertama itu adalah aset desa berupa pasar. Karena berkaitan ini. Dari pasar itu ada juga kita kelola yaitu lahan parkirnya. Kemudian tentunya dengan proses kelayakan juga kita analisa itu di pasar itu membutuhkan modal. Betul. Untuk para pedagang dia membutuhkan modal untuk untuk usahanya. Mengamati dari hal yang tersebut, kita akhirnya membuat usaha simpan pinjam. Berarti dari simpan pinjam itu membantu pedagang itu kembali Pak ya? Karena setiap hari kita amati ada rentenir, pedagangnya minjam dengan bunga yang lumayan tinggi. Kenapa tidak kita? Di sana kita kembangkan simpan pinjam. Umpamanya dia membutuhkan modal 10 juta. Dia datang ke BUMDes untuk meminjam uang 10 juta, itu pembayarannya bisa dicicil setiap hari berupa tabungan. Nabung dia setiap hari dalam 1 bulan itu dipakai untuk membayar cicilan. Itu kan sangat meringankan. Itu merupakan membantu juga dari proses permodalan itu Pak ya. Benar. Kemudian ada usaha lagi yang keempat itu adalah usaha perdagangan. Usaha perdagangan itu sebagian besar kita menghandle yang ada di desa kita, keperluan desa kita seperti makan dan minum yang ada saat ada kunjungan, saat ada meeting-meeting, musyawarah desa, itu kita yang handle yang ada di desa, termasuk belanja-belanja yang lainnya. Kemudian kita kembangkan dari usaha tersebut ada juga jasa, pengembangan jasa.
yaitu kita melayani untuk pembayaran samsat, kita melayani untuk pembayaran berupa pembayaran pajak, pembayaran listrik, pembayaran air, transfer dan lain sebagainya. Ya, kita beri kemudahan kepada masyarakat di Desa Tegal Harum ini, karena itu merupakan suatu potensi juga bagi kita. Bayangkan sekarang jumlah penduduk di Desa Tegal Harum ini kan lumayan besar, 3.600-an kakak itu. Dalam situasi kepadatan, dengan jumlah wilayahnya cuma 62 hektar, ya kan tidak terlalu jauh lah. Nah, sekarang itu yang membayar ke BUMDes, kita mendapatkan fee-nya lumayan besar seperti itu. Betul juga Pak De. Jadi dengan jumlah masyarakat kita yang banyak ini, jadinya program ini bertujuan dari masyarakat kembali ke masyarakat. Jadi saya membantu sedikit untuk menginformasikan kepada masyarakat. Mungkin ada masyarakat yang ingin melaksanakan pembayaran listrik, pembayaran air, samsat, ya Pak De ya, transfer biaya ya. Nah, bisa atau informasi terkait BUMDes bisa didatangi langsung ke kantor BUMDes Puspa Harum Sejahtera yang berlokasi di Pasar Desa Tegal Harum Pak ya. Di mana ya kalau kita bayar di BUMDes itu kan nggak rugi juga, dekat. Pertama dekat, gampang kok, semua sudah canggih Pak ya. Dan dimudahkan semua. Kembali lagi dari rakyat untuk rakyat. Ya betul. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak De. Ya sedikit mungkin Pak De. Mungkin apa tuh kembali dari rakyat untuk rakyat, mungkin ada yang belum mengerti itu. Ya betul. Artinya begini, masyarakat atau rakyat yang membayar ke BUMDes, kita mendapatkan keuntungan lah dari sana. Atau masyarakat yang berbayar ke BUMDes, kita mendapatkan keuntungan itu. Keuntungan itu nanti berupa PAD, bukan langsung dari rakyat, berupa PAD yang disumbangkan kepada desa dari usaha BUMDes ini. Itulah yang akan dipakai untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Dan kami harapkan juga biar sebagian besar lah yang tahu tentang BUMDes, karena selama ini ada beberapa warga juga yang nggak tahu. Masih banyak yang belum tahu BUMDes kita nih Pak De. Apa itu BUMDes? Oh, di desa ada BUMDes ya gitu. Banyak belum tahu. Sekarang melalui podcast ini Pak De, mudah-mudahan masyarakat kita lebih tahu terkait dengan keberadaan BUMDes kita Pak De, agar kita juga tidak bisa ya Pak De aja sendiri untuk mengembangkan tanpa peran serta masyarakat juga. Kita tidak bisa memajukan perekonomian ini Pak De, gitu. Semoga nanti ingat ya, main ke BUMDes, banyak ada. Atau belanja di pasar kita Pak De ya, melalui dengan UMKM atau pedagang-pedagang kita di pasar, itu pun juga membantu gitu. Benar. Ya Pak De. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Mungkin ini banyak sih yang bertanya biasanya, wah punya pasar, punya gini, berapa sih penghasilannya? Berarti biasanya seperti itu kan masyarakat. Sekarang saya akan bertanya, izinkan saya untuk bertanya Pak De, terkait dengan pendapatan BUMDes setiap tahunnya, mulai dari Bapak duduk di kursi Direktur BUMDes. Bisa disampaikan biar masyarakat tahu juga, biar nggak bertanya-tanya. Oke. Sebelumnya itu saya minta kopi dulu. Silakan Pak De. Maaf saya tidak menawari ya, silakan. Maaf nih nggak ada kuenya loh Pak De. Tidak apa-apa. Ya, terima kasih Pak De. Pertanyaannya sangat luar biasa ini. Setiap orang juga harus memahami, karena kita ini kan di desa terutama itu adalah desa keterbukaan. Iya betul. Jadi ya tidak ada yang ditutup-tutupi, apalagi ini usaha milik desa. Kan Desa gitu ya. Betul. Dia sampaikan dari awal sebelum dia menjabat, yaitu tahun 2019 itu omsetnya 522 juta. Kemudian di tahun 2020 naik menjadi 750-an juta. Di tahun 2021 saat Covid ini, Covid, tetapi kita meningkat sana. Meningkat menjadi 1 miliar lebih. Wah, kenapa bisa gitu Pak De? Ya kemungkinan ada kebijakan waktu itu untuk pasar rakyat itu kan masih diperbolehkan. Swalayan-swalayan yang lainnya tutup, sehingga ya berbelanjanya ke pasar. Kita omsetnya jadi naik waktu itu.
Tahun 2022 kita mengalami relokasi. Ya. Di sana omset kita turun sedikit. Turun sedikit. Ya naik tapi tidak signifikan. Karena relokasi kita sengaja menurunkan kontrak, menurunkan retribusi kepada para pedagang dengan harapan pedagang itu masih tetap eksis untuk berjualan, tidak ada yang lari baru dipindahkan begitu saja. Itu omsetnya 1,3 miliar. Kemudian di tahun 2023 naik lagi. Karena kita sudah kembali ke tempat relokasi pasar, dari relokasi ke tempat pasar revitalisasi, tempat yang baru ya. Ya, walaupun setengah tahun tetapi naik juga menjadi 1,5 miliar. Wih, hebat. Itu omsetnya. Dan mudah-mudahan di tahun 2024 ini kita sudah ditargetkan nih omsetnya jadi 2 miliar. Wih, mudah-mudahan tercapai. Ya. Demi perkembangan ekonomi masyarakat. Tapi kira-kira itu kalau dihitungnya per tahun depan nanti baru tahu ya. Tahun depan lagi. Kenapa pasar terlalu dominan mempengaruhi sini? Karena pasar di sini merupakan suatu pasar yang favorit bagi masyarakat. Sementara sampai saat ini pasar kita tetap eksis, tetap ramai. Ya. Tentunya usaha yang lain mengikuti, seperti parkir juga ramai jadinya. Kalau udah ke pasar ramai, otomatis parkirnya ramai. Salah satu keterkaitannya Pak Dea. Untuk di usaha yang lain seperti usaha simpan pinjam, ya naiknya tidak signifikan karena kita sampai saat ini nasabahnya itu sebagian besar adalah pedagang-pedagang yang ada di pasar. Betul, Pak Dea. Cukup hebat sekali ya BUMDes kita ini ternyata ya. Saya aja baru tahu nih segitu penghasilannya. Ternyata beri aplaus yang meriah dulu. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi Pak De. Bisa menjadi inspirasi juga buat teman-teman yang lain. Mungkin ada yang ingin menanyakan bagaimana sih caranya, bagaimana sih triknya, bisa langsung datang ke BUMDes Puspa Harum Sejahtera Desa Tegal Harum. Ya, mungkin terakhir ini Pak De pertanyaannya. Mungkin ada nggak hal-hal yang ingin disampaikan kepada pemirsa di rumah, kepada masyarakat khususnya Desa Tegal Harum yang dari BUMDes nih, ada nggak pesan-pesan Pak De? Ya, terima kasih bagi masyarakat khususnya masyarakat yang dari Desa Tegal Harum. Mari kita bersama-sama membangun desa dengan ikut mensukseskan apa yang kita lakukan di BUMDes Puspa Harum Sejahtera. Peran Anda sangat penting, seperti contoh membayar PPOB, membayar pajak, membayar listrik, membayar air, itu datang aja. Jangan malu-malu datang ke kantor kami di BUMDes Puspa Harum Sejahtera. Kami akan melayani dengan senang hati, dengan setulus hati, sehingga tujuan mulia daripada kita untuk mensejahterakan masyarakat Desa Tegal Harum bisa tercapai. Jangan ragu-ragu, karena yang pernah membaca sebuah buku Pak De, yang sangat memotivasi sekali keberadaan daripada tiang ini selama menjabat, yaitu buku karangan siapa namanya, David Watts ya. Itu luar biasa. Sampai halamannya tiang apa itu halaman 226. Yang terpenting bukannya di mana kamu berada dulu atau sekarang, tetapi tidak kemana kamu akan pergi. Artinya, fondasi yang diletakkan oleh pimpinan-pimpinan kita atau pendahulu kita dulu yang berupa mungkin lahan pasar dan yang sekarang sudah bisa kita perbaiki berupa revitalisasi, itu kita letakkan sebagai fondasi sehingga siapapun yang nanti menjadi pimpinan di BUMDes itu akan memberikan suatu hasil yang lebih di kemudian hari. Mudah-mudahan apa yang kita capai sekarang ini nanti 3 kali lipat atau 4 kali lipat. Berkembang terus, benar sekali. Itu motivasi dia. Mantap sekali. Kita beri aplaus yang meriah tadi kepada Pak De sebagai Direktur BUMDes Puspa Harum Sejahtera, karena perkembangan BUMDes ini sangat pesat Pak De ya. Banyak meraih prestasi juga yang saya ketahui dari BUMDes ini. Ya, mudah-mudahan bisa menjadi
inspirasi buat teman-teman semua yang menyaksikan podcast Degenta. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak De atas kehadirannya, dah memberikan banyak informasi terkait dengan BUMDes, dan saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika selama acara ada perkataan atau perbuatan yang menyakiti maaf. Tapi kayak sih enggak ya. Oke, Sobat Degenta, sampai jumpa di video Degenta selanjutnya yang lebih menarik, lebih seru, yang pastinya lebih asik. Ya. Sampai jumpa, dadah. Terima kasih, Lanjutin kopi.